Salah satu faktor terjadinya tindakan kriminal karena pelaku pembunuhan tertekan secara emosi akibat timbulnya perasaan kecewa, cemburu, atau sakit hati. Luapan emosi itulah yang akhirnya membuat pelaku gelap mata dan melakukan perbuatan di luar nalar manusia. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Kasus pembunuhan dengan latar belakang persoalan asmara masih terus saja terjadi. Seperti yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada 5 Maret 2021 lalu. Ari Pratama, seorang konten kreator atau selebgram di media sosial, tewas di tangan kekasihnya bernama Aisyah Alfika. Pemuda berusia 23 tahun itu meregang nyawa akibat ditikam oleh Aisyah saat keduanya menginap di sebuah wisma penginapan di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ari dalam kondisi luka parah dan bersimbah darah sempat meminta pertolongan kepada penjaga wisma. Namun malang, nyawanya tak terselamatkan akibat luka tikaman senjata tajam yang dideritanya. Motif pembunuhan sadis ini lantaran Aisyah sakit hati tak kunjung dinikahi korban setelah 7 bulan menjalin asmara. Nasib sama menimpa Sarifuddin Sahab yang ditemukan terkapar bersimbah darah di serambi rumahnya di Jalan Tenggumung Gang Dahlia, Kecamatan Wonosari, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa siang 2 Maret 2021 lalu. Pemuda 23 tahun ini tergeletak di lantai rumah dengan kondisi luka parah di bagian perut dan lengan. Sungguh malang, akibat kehabisan darah, Sarifuddin mengembuskan nafas terakhir saat perjalanan ke rumah sakit. Sarifuddin tewas setelah mengalami penganiayaan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh Hasan hingga nyawanya melayang. Dari hasil penyelidikan sementara, motif asmara terlarang lagi-lagi melatar belakangi peristiwa tragis ini. Dari pengakuan Hasan, ia membunuh Sarifuddin lantaran istrinya sempat diancam korban. Foto bugilnya akan disebar jika tak mau menuruti kemauan korban. Kriminolog Monica Margareta menilai tindakan kriminal terjadi karena pelaku pembunuhan tertekan secara emosi, yang akhirnya membuat pelaku gelap mata dan melakukan perbuatan di luar nalar manusia. Dalam kriminologi kita juga bisa menggunakan analisa-analisa psikologis gitu ya. Kita bisa melihat analisa psikologi seseorang sampai akhirnya menggunakan senjata tajam untuk melukai korbannya. Nah, ketika dalam kondisi psikologis seseorang yang berada dalam tekanan, gitu kan, ini kan para pelaku kan kita posisikan kondisi psikologisnya terganggu, gitu ya. Artinya tadi tekanan emosi, tekanan kaget, gitu kan, tekanan cemburu, itu tadi akhirnya secara spontanitas timbul untuk melakukan aksi penganiayaan gitu. Bahkan mungkin tidak terpikir, mungkin tujuannya tidak terpikir untuk sampai membuat orang tersebut kehilangan nyawa mungkin, atau korbannya kehilangan nyawa. Niatnya mungkin hanya sekedar pelampiasan kesal gitu ya, pelampiasan amarah, hanya sebatas itu gitu. Tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa. Luapan emosi yang tak terkendali akibat diselimuti rasa kecewa bisa menjadi pemicu seseorang nekat melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain. Secara universal memang wajar gitu ya ketika orang mengalami rasa kekecewaan, rasa amarah, lantas misalnya melampiaskannya dengan marah-marah, dengan teriak-teriak, atau dengan banting barang gitu ya, membanting barang atau buang-buang barang. Atau bahkan ada yang justru diam aja gitu ya, itu juga bentuk luapan emosi seseorang. Ada secara general itu saya rasa. Namun ketika ternyata luapan emosi itu akhirnya memicu seorang pelaku kejahatan akhirnya melakukan aksi penganiayaan, saya rasa itu adalah hal-hal yang di luar batas normal. Itu tadi ternyata ada orang-orang yang secara psikologis dia tidak bisa mengontrol emosi yang ada di dalam dirinya gitu. Akhirnya menyebabkan dia melakukan aksi kejahatan atau penganiayaan atau kekerasan yang bisa tujuannya hanya sekedar memberikan peringatan kepada si korban atau secara tidak sengaja akhirnya menghilangkan nyawa. Janji untuk setia di antara dua insan sejatinya bukan sekedar kata-kata yang indah. Sebab janji yang telah terucap seharusnya dibuktikan melalui sebuah tindakan nyata. Jika janji diingkari, tak hanya menimbulkan perasaan kecewa, namun juga bisa membuat seseorang gelap mata hingga akhirnya berujung sebuah petaka. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Yusuf Stefanus,
Turn Back Crime, RTV.